Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi di Wahyu AW Official. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat pembelajar, kali ini saya akan berbagi kembali ya bagaimana caranya untuk membuat portofolio digital ya untuk pendidikan guru penggerak. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, kita ke TKP-nya. Dan sekali lagi nanti untuk videonya saya akan bagi menjadi 2 part ya, karena nanti kalau menjadi satu itu terlalu panjang begitu. Oke ya, langsung saja Bapak Ibu. Yang perlu dilakukan pertama kali tentunya silakan Bapak Ibu membuka tab baru. Tab baru ya sudah terbuka, silakan boleh menggunakan Google, boleh menggunakan Mozilla, Edge dan lain-lain ya, silakan. Dan yang akan kita manfaatkan adalah platform ya yang ada di Google ya. Kita akan memanfaatkan Google Sheets ya atau Google Sheets ya, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk login ya menggunakan akun Belajar ID, silakan tinggal diklik saja yang titik 9 ya. Nanti silakan diarahkan ke bawah, kemudian nanti ada Google Sheets ya, itu silakan. Dan kalau belum masuk, silakan diklik saja di sini Bapak Ibu, diketikkan yaitu Google Sheets. Nah, seperti ini ya, Google Sheets itu. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar ID-nya dulu ya, supaya nanti bisa terkoneksi sesuai dengan pendidikan guru penggerak begitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Yang pertama silakan Bapak Ibu klik yang titik 9, kemudian diarahkan ke bawah yaitu Sheets ya, Sheets ya, nanti silakan diklik. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sampai halaman Google Sheets terbuka. Nah, jadi kalau memang Google Sheets belum pernah membuat project, itu biasanya akan muncul seperti ini. Diklik saja Go It begitu. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada blank sheet ya atau halaman kosong, dan ini juga sudah ada template-templatenya. Nah, kali ini saya akan membuat yang menggunakan ini saja ya, blank sheet begitu, atau kanvas yang kosong, masih kosong begitu. Oke, langsung saja silakan diklik Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan Google Sheet ya atau Google Sheets yang ada di Google, produknya Google. Dan ini masih menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ya, silakan kalau Bapak Ibu yang tidak familiar ya dengan bahasa Inggris bisa diganti ya dengan cara klik kanan. Nah, di bawah ini ada Translate Indonesia. Itu saya rasa di semua komputer itu ada ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah familiar ya dengan bahasa Inggris ya silakan tidak usah dirubah. Saya akan rubah saja ya Bapak Ibu untuk mempermudah. Ini akan saya rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, di sini muncul ya judul halaman ya, judul halaman. Nah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah membuat halaman ya, sub halaman yang ada di Google Sheet begitu. Nah, Bapak Ibu silakan diklik sini ya. Nah, klik yang di sini, ini ada tema, ada halaman, gitu ya. Ya. Nah, ini ada menyisipkan, ada halaman, ada tema. Nah, silakan Bapak Ibu yang ini, yang halaman, kemudian Bapak Ibu arahkan kursornya ke home ya. Kemudian di sini ada titik 3, silakan diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih yang properties ya. Nih, yang ini. Nah, yang tadinya home ya, kita akan ganti menjadi
menjadi beranda, yaitu biasanya untuk bahasa Indonesianya itu kata lainnya adalah beranda ya. Silakan Bapak Ibu diganti menjadi beranda. Nah, seperti ini. Kemudian klik selesai. Ya, klik selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ini kan masih di sini ya, masih di sini. Ini kita tinggal di klik lagi ya, duplikat ya, kemudian profil ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya Bapak Ibu, ada beranda, ada profil. Kemudian biasanya di portofolio guru penggerak ya, ini biasanya ada yang dinamakan artefak ya, itu ya. Ini kita klik lagi, kita duplikat back. Ya, ini mohon maaf, ini sedang batuk. Yang profil tadi kita ganti menjadi artefak aksi nyata ya, kalau tidak salah bahasanya seperti ini ya, artefak aksi nyata. Kita klik selesai. Nah, setelah artefak aksi nyata itu biasanya ada saya tambahkan lagi ya, saya duplikat lagi. Biasanya ada misalkan umpan balik misalkan ya. Ya, umpan balik. Nah, ini ya sudah terbentuk Bapak Ibu. Nah, silakan untuk halaman-halaman ini ya, item ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini kan ada beranda, ada profil, ada artefak aksi nyata, kemudian ada umpan balik ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan lainnya ya. Lainnya itu berisi misalkan ada sertifikasi dan pelatihan ya, atau sertifikat ya. Kemudian ada dokumentasi, itu silakan ya. Pada intinya di pembuatan portofolio ini adalah membutuhkan inovasi ya, silakan. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita akan membuat ininya dulu, artefak aksi nyatanya dulu. Kita klik yang ini, kemudian kita klik yang titik 3. Nah, kita tambahkan yang ini, add sub ya, yang ini add sub atau sub halaman begitu, halaman kecil ya, itu kita tambahkan. Di sini biasanya ada modul 1. Nah, kita klik selesai. Nah, kemudian kita di artefak ini, masih di artefak ya, kita duplikat lagi, yaitu ada modul 2. Ya, ada modul 2. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, duplikat lagi, yaitu ada modul 3. Nah, ada modul 3, klik selesai. Nah, biasanya ya Bapak Ibu di modul 1 itu biasanya ada modul 1.1 ya, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Di modul 2 juga ada modul 2.1, 2.2, 2.3, dan modul 3 itu juga ada, nanti ada 3.1, 3.2 dan 3.3 itu ya. Nah, kita akan rapikan dulu di sini add subnya. Kita klik yang modul 1, kemudian kita klik di sini titik 3, kemudian kita klik yang add sub, kita beri nama modul 1.1, kemudian kita klik selesai, kemudian kita klik lagi di sini, kita duplikat,
kita beri nama modul 1.2, kita klik selesai, kemudian kita duplikat lagi. Ya, modul 1.3. Ya, seperti ini. Kemudian di modul 2 juga sama ya Bapak Ibu, kita diberikan sub ya. Kita di sini kita beri add sub, yaitu modul 1.2. Kita klik selesai, kemudian kita duplikat lagi. Modul 1.3 ya. Oh sorry ya, tadi harusnya 1.1 ya, ini 1.3 dulu nggak apa-apa. Ini ya 1 titik. Ya ini harusnya 2.1 sorry. Ini kita ganti ya, harusnya adalah 2.1 ya, 2.1. Kemudian yang ini juga harusnya adalah, ini kita delete dulu ya, ini kita delete biar nanti urut. Nah ini kita copy ya, kita copy dulu Bapak Ibu, kita ulangi, yaitu modul 2.1 ya, 2.1. Nah yang ini kita hapus karena tidak digunakan. Kemudian kita duplikat lagi, yaitu modul 1 titik, sorry ya, saya ingatnya 1 harusnya 2.2. Kemudian di sini juga kita duplikat lagi, modul 2.3, ini kita delete. Nah ini sudah ada modul 2, yaitu isinya modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3. Kemudian di modul 3 juga kita sama langkahnya, kita klik yang ini titik 3, kemudian kita klik add sub, kemudian kita beri lagi keterangan modul 3.1, kita klik selesai, kemudian kita klik lagi, duplikat lagi. Ya, ini modul 3.2. Nah kemudian ini kita duplikat lagi, kita modul 3.3 ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Ada beranda, ada profil, ada artefak aksi nyata, itu isinya ada modul 1, modul 2, modul 3, kemudian di sini nanti ada umpan balik ya. Itu. Nah, berikutnya kita akan membuat berandanya dulu ya Bapak Ibu. Kita klik beranda. Nah, ini kita ganti tulisannya, kita menjadi, misalkan judulnya adalah portofolio. Portofolio ya. Ya, portofolio digital. Guru penggerak ya, misalkan GP. Nah, begitu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian silakan untuk memperjelas tulisannya atau teks di halaman atau beranda ini, kita bisa menggunakan ini penebalan,
atau kita juga bisa mengganti huruf ya Bapak Ibu, misalkan dengan ini ya. Kemudian ini juga bisa kita sesuaikan ya. Nah, kita geser-geser juga bisa ya. Nah, kita geser atau menggunakan ini. Nah, seperti ini. Nah kita geser. Ini kita paskan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita warnanya bisa kita ganti ya Bapak Ibu dengan cara blok. Kita cari warna sorot ya, misalkan ini ya, sorot. Nah, seperti ini misalkan, atau ini warna apa ini. Nah, ini kalau yang ini adalah untuk sorot ya. Nah, ini kan kurang jelas ya. Kita blok lagi, kita cari lagi. Nah, ini warnanya ya. Misalkan kalau ini kan kuning ya, kita hitam misalkan. Nah, jadi seperti ini. Atau Bapak Ibu tidak menginginkan ada layer di belakang ya, itu kita bisa ulangi lagi cara yang tadi, kita blok ya, kemudian kita tidak ada. Nah, seperti ini hitam. Nah, kalau hitam dirasa kurang ya silakan bisa Bapak Ibu otak-atik di sini ya. Itu misalkan warnanya kuning ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga nama situsnya itu dituliskan ya, karena nanti yang akan dipublish ya, akan dipublish itu nama situsnya. Misalkan portofolio digital guru penggerak ya, portofolio digital guru penggerak, bisa dikasihkan namanya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul ya, akan muncul. Nah, setelah dirasa cukup ya Bapak Ibu, untuk tulisannya dirasa sudah cukup seperti ini, silakan Bapak Ibu di sini di bawah itu ada gambar ya, jenis tajuk ya. Tajuk ini kalau diklik, nah misalkan mau, nah seperti ini ya, spanduk besar atau seperti ini, atau hanya judul seperti ini ya. Nah, biasanya yang menggunakan spanduk ya, gitu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar itu juga bisa. Misalkan saya mau menambahkan gambar ya, mengunggah. Ini ada pilihan mengunggah atau pilih ya. Nah, kita klik dulu yang di sini yang pilih. Nah, kalau yang mengunggah itu nanti akan mengunggah tulisan yang ada di, atau apa namanya, file yang ada di folder Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak ada, misalkan saya kasih yang mana ya, yang ini saja ya. Misalkan, kemudian klik open, kita tunggu. Nah, itu, nah ini kalau dirasa masih, nah itu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu misalkan kalau tidak akan menggunakan ini tadi ya, judul atau halaman judul, sebetulnya bisa ya Bapak Ibu tinggal mengunggah di sini saja, mengunggah ya. Kemudian Bapak Ibu sudah terlebih dahulu yaitu mendesain ya, mendesain headernya dulu ya. Nah ini kita misalkan saya hapus. Nah seperti ini. Ini juga bisa untuk, nah untuk mencerahkan. Nah itu misalkan seperti ini ya, itu. Ini ya, ini untuk apa namanya, untuk beranda ya, tampilan depan. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan logo ya. Kita akan menambahkan logo dengan cara mengunggah ya, yang ada di PC saya itu ada apa tidak ini logo ya. Nah ini logo-logo.
Nah, misalkan logo ini saja ya, logo Kabupaten Banyumas ya, misalkan klik kemudian open. Nah, ini sudah muncul di sini ya, ini sudah jadi. Silakan tinggal di close saja. Nah, ini juga untuk mensunting logo. Nah, untuk ketika Bapak Ibu mengganti lagi tinggal disunting saja di sini. Itu. Ya, itu ya. Nah, kemudian beranda sudah. Kemudian di profil Bapak Ibu. Di profil itu ya isinya tentang biodata Bapak Ibu ya. Biodata misalkan. Di sini saya tuliskan misalkan biodata atau riwayat apa, yaitu berisi dengan riwayat pendidikan dan seterusnya ya. Biodata, nah misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal kalau ingin, ini kan biodata ya, judulnya di beranda itu ini ya, di beranda itu ini. Bapak Ibu juga bisa mensisipkan lagi di sini, misalkan di halaman itu di bawahnya ada apa saja itu, misalkan disisipkan ini. Nah, ada teks, ada gambar, itu nanti akan muncul di sini. Misalkan saya akan menyematkan yang ini, kolom tulisan saja. Ini akan saya beri slogannya guru penggerak ya. Kalau nggak salah itu tergerak, apa itu? Tergerak, bergerak. Nah, ya saya sini cari saja di Google slogan guru penggerak. Nah, ini ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, kita ambil saja dari sini, kita copy. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, kita paste. Nah, misalkan di beranda itu isinya ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan akan menambahkan foto-foto ya silahkan itu ya. Nah, di profil kita kembali ya, ini beranda, kemudian ini profil ya. Ini profil, kemudian Bapak Ibu tinggal mensisipkan misalkan gambar ya. Kita sisipkan gambar, kita pilih unggah ya. Kita unggah misalkan gambar foto Bapak Ibu sendiri ya. Di sini saya ada atau tidak ya? Ya misalkan, nah yang ini misalkan ini boleh. Nah, seperti ini misalkan ini foto saya, dan kemudian Bapak Ibu di sini ya disisipkan teks atau tulisannya. Nah, di sini ya, ini nanti digeser ke sini. Nah, begitu. Di sini silahkan dituliskan misalkan nama ya. Kemudian di sini adalah tempat lahir ya. Kemudian misalkan di sini ada tanggal lahir. Kemudian di sini ada misalkan alamat. Kemudian mungkin hobi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menginovasikan sendiri ya, mengeksplor sendiri. Jadi biodata itu tidak harus formal ya, artinya yang baku ya. Kita bisa melakukan modifikasi supaya tampilan ini menjadi lebih menarik begitu. Nah, itu ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu bisa mensisipkan gambar ya. Ini misalkan ada gambar. Kemudian ini kontennya. Ada kontennya misalkan berkaitan dengan biodata ataupun berkaitan dengan diri Bapak Ibu masing-masing ya. Ini bisa ditambahkan yang ini. Nah, ini misalkan foto-foto Bapak Ibu ya, sini klik ya.
Ini misalkan foto-foto ya, bisa diunggah di YouTube ya, melalui YouTube ya bisa ya, atau mengunggah dari komputer ya bisa, dari drive ya bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu, sekali lagi untuk bagaimana cara kita langkah-langkah ya membuat portofolio digital ya, yang tujuannya tentunya untuk menyimpan beberapa tugas-tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ya, secara awan ya, atau secara maya, sehingga kita tidak perlu lagi yang namanya melihat tugas itu di flash disk ya. Itu saya rasa sudah sangat ketinggalan ya, karena kalau menyimpan tugas di flash disk itu bahayanya bisa flash disknya ketinggalan ataupun hilang ataupun terkena virus lah itu. Nah ini ya Bapak Ibu, tampilannya sekali lagi di sini ada Belanda, isinya ini, profil isinya ini, kemudian artefak aksi nyata itu ada modul. Nah nanti kalau diklik ya nanti ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ini juga ada modul 2, ada modul 3. Kemudian di sini juga ada umpan balik gitu. Itu Bapak Ibu, saya rasa yang bisa saya bagikan untuk bagaimana langkah-langkah membuat portofolio digital guru penggerak di part 1 ya. Nanti akan saya sambung di part 2 sampai dengan bagaimana menyimpan tugas di Google Sheet ya, Google Sheets ya, itu dengan portofolio digital. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, selamat mencoba, tetap semangat ya. Mudah-mudahan yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dipermudah dan dilancarkan segala kegiatannya dan lulus ya, mendapatkan sertifikat guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.